Nah, kemudian apa keuntungan menjadi agen pupuk eco farming ini, sahabat? Apa keuntungannya menjadi agen pupuk eco farming ini? Menjadi agen bisa membantu banyak petani. Pertama, yang kedua bisa membuat petani jadi lebih makmur lagi. Kemudian penghasilannya juga ada luar biasa, bisa mendapatkan penghasilan langsung, bisa mendapat penghasilan mingguan, bisa mendapatkan umroh gratis, kendaraan gratis. Pokoknya subhanallah, nanti saya jelaskan di ketika sahabat ingin menjadi agen atau ingin mencobanya untuk pribadi, untuk keluarga, kemudian Anda ingin menjadi agen, ingin menjadi stokis, boleh, silakan, boleh ya. Ya, itu ini adalah momen buat kita semuanya, momentum yang bagus dimana kita harus menjadi swasembada pangan lagi seperti dahulu ya, tidak tergantung kepada sekarang. Bayangkan untuk beli pupuk 100 juta kemudian pas dijual dapatnya 50 juta. Masya Allah, luar biasa, kasihan petani kita. Nah, dengan hal ini insya Allah banyak yang terbukti luar biasa penghasilan meningkat para petani tersebut. Jadi kita menjadi wasilah banyak petani menjadi meningkat lagi ke ekonominya. Kemudian kita juga butuh sekali oleh makanan-makanan, bahan pangan yang disiapkan oleh para petani. Maka kita saling bermanfaat antara kita dengan petani. Insya Allah, siapa yang siap menjadi agen perubahan para petani kita, boleh untuk mendaftar ke WA saya langsung. Insya Allah kita masukkan ke grup pembinaan. Di tim saya ada lebih dari 28.000 mitra pengusaha pupuk organik. Insya Allah sahabat-sahabat ketika mau, saya masukkan juga ke grup tersebut ketika sudah menjadi agen atau menjadi stokis. Insya Allah. Barakallah. Kita lempar. Ini pekerjaan praktis ya? yang praktis dan ekonomis, mudah sekali. Cus, tutup. Setelah itu kita buka dulu Pak Reno. Nah, bentar, ini. Nah, Ini tinggal. kita buka. Tutupnya pakai kaki. Wes, mantap. Bagus banget. Sangat banyak. Iya. Nggak perlu pakai tambahan yang lainnya ya, Li ya. Cus. Mantap. Sangat habis ya. Sangat habis. Karena makan. Bola boleh diambil payung tangan teman. Bolanya peluk, buka, apa? Oh iya. Bolanya dilempar tangan teman. Oke. Lempar. Peluk. Buka. Cut. Rugi ya. Kayak kita main bowling banget teman ya. Ayo kita lempar tangan teman. Kedua, semangat. Biarkan sawit bicara, biarkan petani bahagia. Asik. Besok aku mau bilang sound system, tapi mau ngomong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa, Pak? 26 September 2021. Kita demplot slow release ya, slow release di
kebun kelapa sawitnya Bapak Nuryadi ya. Nah, ini pupuknya. Ini udah kita tanam ya. Ya. Udah kita tanam. Tinggal tutup bah. Ya. Jadi slow release ini adalah pupuk organik yang sangat luar biasa, dimana nanti setelah kita pakai ini kita nggak perlu pakai pupuk lain lagi. Jadi nanti petani bisa lebih hemat dan hasilnya insya Allah bisa jauh lebih melimpah nanti. Mudah-mudahan ini sawit ini saat ini buahnya juga sangat jarang dan kecil-kecil ya. Buahnya kecil-kecil, bahkan ada yang itu sudah berbunga tapi malah nggak jadi buah ya. Nah, mudah-mudahan nanti sawit ini buahnya lebih banyak dan lebih berbobot sehingga nanti hasilnya juga bisa lebih meningkat ya. Demikian, kita tunggu bulan depan bagaimana perkembangan dari sawit ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Baik, demikian. Salam pecel. Petani cerdas luar biasa. Ya, ini kita tinggal ngopi aja sambil nunggu hasil ya. Oke, salam pecel. Biarkan tanaman yang bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar petani kita bisa menekan biaya-biaya produksi tersebut, maka fotosintesa adalah sebuah jawabannya. Fotosintesa adalah pupuk organik karya anak bangsa dengan kualitas yang luar biasa. Pupuk organik super aktif mengandung seluruh nutrisi lengkap makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Hasil riset lebih dari 10 tahun, sehingga sangat cocok untuk menjawab seluruh permasalahan para petani. Mencuri yang biasanya usia 2,5 bulan, sekarang 1 bulan udah buah. Adapun manfaat fotosintesa adalah sebagai berikut. Kemasan praktis di bawah dan praktis aplikasinya. Tidak perlu fermentasi berhari-hari. Mengurangi 100% penggunaan pupuk kimia dan kohi. Meningkatkan produksi panen. Meningkatkan kesuburan tanah. Mempercepat masa panen. Meringankan biaya pemupukan. Meningkatkan imun tanaman. Meningkatkan kualitas produksi. Dan menjadikan hasil buah sempurna dan melimpah. Selain fotosintesa, kami memiliki produk unggulan mutakhir lainnya. Di antaranya, Ecosida, Pilo Slow Release, EcoFit Best, Herbico. Untuk menjawab tantangan di tengah persaingan global yang begitu ketat dalam bidang energi dan pangan, sebuah ide besar saja tidak cukup dan tidak akan terwujud tanpa dibarengi dengan upaya yang besar pula. Ada gium kuno mengatakan, tidak ada perjalanan tanpa diawali oleh langkah pertama. Kami hadir sebagai langkah pertama dengan memberikan solusi dan berkomitmen ikut ambil peran mewujudkan amanat dan cita-cita para pendiri bangsa bahwa Indonesia adalah negeri merdeka, berdaulat, adil dan makmur, mandiri dalam energi dan pangan, mampu bersaing dengan negara-negara lain di segala bidang, sehingga menjadikan perasaan bangga bahwa kita semua adalah sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Fotosintesa, biarkan tanaman bicara.
fotosintesa. Biarkan tanaman bicara. Ini adalah kebun sawit yang tidak terawat. Dan kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara memupuk yang praktis dan simpel. Ini dia slow release pupuk sakti 1 on 1 saset cukup untuk memupuk 1 pokok tanaman sawit. Simple, gak ribet, gak perlu bawa air, cukup bawa kopi untuk yang memupuknya. Gak perlu bawa pupuk bertonton, cukup 1 saset untuk 1 pokok sawit. Dengan demikian, petani sawit akan menghemat biaya pupuk, biaya pengangkutan, dan juga biaya tenaga kerja. Dan insya Allah, hasil panen akan melimpah ruah. Salam pecel, petani cerdas luar biasa. Jos Gandum. Yang tidak terawat. Beberapa waktu lalu Mr. Reno memasukkan Raja Sakti di bawah pohon ini. Nah, di mana Om kemarin Om? Di situ ya. Kurang lebih 1 bulan Om ya? Iya, 1 bulan. Oke, coba korek. Ya. Oke, nah itu ada. Alhamdulillah ternyata hancur sendiri ya. Iya, untuk makan 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan ini udah sebulan ya. Oke. Sekarang kita waktu review tanaman ini sama sekali nggak ada buahnya. Kita udah cek. Nah, ini sekarang buahnya. Dari sini kelihatan Om, dari sini kelihatan Om. Ntar dikiranya kita edit-editan aja nih asli nih. Sampai ininya pelepannya jatuh sendiri nih. Oke. Oke, kita lihat buahnya. Buahnya saking gedenya tuh. Siap, kita lihat buahnya Om. Nah, itu ada buahnya itu. Nah, itu adalah buahnya. Oke, saya tak muter ya. Nah, terlalu jauh. Ini nggak diedit nih. Ori. Oke, nah ini buahnya nih. Ntar dulu Om. Nah, ini buahnya asli. Nah, oke, nah tuh ini pelepahnya sampai terjuntai. Nyambung. Nah, tuh dia buahnya, masya Allah. 2 janjang tuh Om ya. Masya Allah. Ini 1 sebelah kiri, 1 lagi sebelah kanan. Baru sebulan ya. Ini real ya. Oke. Apa tadi? Nih tanaman yang lainnya nggak ada buahnya. Apa tadi? Slow release? Slow release. Biarkan sawit berbicara. Biarkan tanaman bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan kali ini kita lagi meninjau pembibitan kelapa sawit, tepatnya di daerah Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Dan di kesempatan kali ini kami segenap tim akan mengadakan uji demplot, yang mana saat ini kita lagi mengadakan pengaplikasian pupuk organik eco farming slow release ya. Pupuknya seperti ini kemasannya teman-teman. Ini 1 paket ini isinya 10 saset. Dengan 1 saset ini beratnya 1 on ya. Untuk tanaman kelapa sawit yang produktif atau yang tanaman menghasilkan atau yang TM, untuk takarannya 1 on ini bisa untuk diaplikasikan ke 1 pokok tanaman kelapa sawit, dan itu bisa bertahan antara 3-4 bulan. Dan setelah kita menggunakan pupuk eco farming slow release ini, kita tidak perlu lagi menambahkan pupuk-pupuk lainnya, yaitu sangat hemat sekali ya. Dan di sini kita adalah pertama kalinya ya
mencoba untuk pengaplikasian pupuk eco farming slow release, yang mana bisa teman-teman lihat ini perkembangannya tanaman kelapa sawit yang nantinya akan kita aplikasikan menggunakan produk pupuk organik eco farming slow release. Inilah pertumbuhannya dan mendapatkan sebuah tantangan ya. Kita akan mencoba untuk takarannya karena ini tanaman masih kecil ya. Kita menggunakan 1 sendok makan. Mari Pak Leader. Nah, ini Pak Leader Hasan akan mengaplikasikan. Silakan Pak. Caranya seperti ini teman-teman. Kita memasukkan ya ke dalam lubang ya. Setelah itu kita tutup. Lubangnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tutup kembali. Ini bisa bertahan antara 3 sampai 4 bulan ya. Nah, seperti ini cara pengaplikasian pupuk organik eco farming slow release. Ini diaplikasikan oleh Pak Leader kita, Bapak Hasanuddin, untuk di pembibitan kelapa sawit dengan luas kurang lebih 30 hektar dengan luas bibit kurang lebih 200.000. Seperti ini teman-teman ya, cara pengaplikasian pupuk organik eco farming slow release. Dan kita akan mencoba ya mereview tanaman ya. Ini kita hitung dulu ya dari sini. Ini 1 2 3 4 5 6 baris ya. Dan kita akan mencoba juga untuk di 6 baris juga dari sini. 1 2 3 4 5 6 baris ini ya. Dan ini adalah pertumbuhan bibit kelapa sawit yang saat ini kita uji menggunakan pupuk organik eco farming slow release, di mana pupuk organik eco farming slow release ini terdapat 36 unsur hara. Jadi banyak sekali ya unsur hara yang terdapat di slow release. Di samping itu ada juga bakteri pembenah tanah. Jadi bagi rekan-rekan yang sekiranya masih bingung apa itu pupuk organik slow release, bisa saling sharing di channel YouTube kita. Kita saling berbagi informasi apa kegunaan pupuk organik eco farming slow release. Ini teman-teman ya, kita review ya kondisi tanamannya ya. Kalau kondisi tanamannya ya cukup lumayan bagus ya, cuman ada beberapa tanaman yang sekiranya kurang produktif ya. Seperti ini pertumbuhannya agak lambat ya. Ini seperti ini teman-teman. Memang kita memilih untuk di kondisi tanaman yang sekiranya kurang hasil pertumbuhannya kurang bagus ya. Ini kondisi tanamannya ya. Nanti kita lihat untuk beberapa bulan ke depan, andainya kata kita ada waktu, kita akan meninjau. Seperti ini. Ini pembibitan ini sangat luas sekali ya, sejauh mata memandang. Ini bibit dari PPKS Simalungun. Dan ini teman-teman ya, untuk pengaplikasian bagian daun, kita mencoba untuk menggunakan pupuk organik eco farming. Kemasannya seperti ini. Ini pupuk organik eco farming. Ya ini ya, ini ada beberapa kandungan, yang mana pupuk organik eco farming ini adalah pupuk organik yang memiliki komposisi C organik mencapai 51,06% ya. Dan ini kita mengaplikasikannya untuk 1/4 liter ya. Ini akan kita coba isi. Nah, seperti ini. Kita masuk ya. Karena tersumbat. Nah, kita akan coba untuk
masukkannya. Ini larutan pupuk organik eco farming sudah kita siapkan untuk 1/4 liter ya, menggunakan campuran air biasa. Ini nanti kita coba mengaplikasikan untuk di bagian daun ya, karena penyerapan untuk tanaman itu bisa diserap melalui dua ya, yaitu satu melalui akar dan yang kedua yaitu bisa melalui mulut daun. Dan ini coba kami akan menakar ya untuk campurannya, 1 tub saja. Kita akan menyaring itu. Nah, ini untuk airnya kurang lebih 2 liter ya. Nah, oke. Kita campurkan dulu supaya merata. Oke, kita akan mencoba untuk menyemprotkan ya. Untuk bagian daun stomata, kita bisa menyemprotkan di bagian bawah ya, karena mulut daun itu terdapat di bagian bawah ya, bukan di bagian atasnya ya. Yang banyak Pak. Dari bawah ke atas. Ini belum merata nih Pak, bagian sini. Begini ya cara kita mengaplikasikan ya. Untuk slow rilisnya, pupuk organik eco farming slow release kita coba tanam. Kemudian untuk bagian daun kita mencoba untuk pengaplikasian menggunakan pupuk organik eco farming ya. Yang mana bisa teman-teman lihat, inilah kondisi tanaman yang saat ini kita aplikasikan menggunakan 2 metode ya. Mudah-mudahan harapan kami setelah kita adakan demplot untuk beberapa pokok tanaman ini akan mengalami pertumbuhan yang cukup membaik. Yang diaplikasikan oleh Bapak leader kita, yaitu Bapak Hasanuddin, perwakilan dari perusahaan PT BES. Ini adalah kondisi ya tanaman pembibitan kelapa sawit, dan saat ini kita disaksikan oleh 2 juta penonton ya. Banyak sekali ya penontonnya. Pengaplikasian kita pada sore hari tanggal 19 September tahun 2021. Ini teman-teman ya kondisi yang sudah kita adakan pemupukan eco farming menggunakan teknik penyemprotan bagian daun ya. Dan saatnya kita menyelesaikan acara ini. Kita akan coba bertanya kepada Pak Leader Hasanuddin. Assalamualaikum Pak. Bagaimana tanggapannya Pak setelah pengaplikasian pupuk organik eco farming dan pupuk organik slow release? Apa harapan kedepannya Pak? Harapan ke depan setelah kita adakan pemupukan pakai slow release dan eco farming, kalau slow release di pupuk di tanah, kalau eco farming yang sekarang kita lakukan adalah pakai disemprot. Harapan kami untuk ke depan ini adalah pupuk yang langka, tapi ini nyata. Nah, ke depan para petani yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Jambi ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Dan petani yang ada di Jambi ini adalah betul-betul petani yang menggunakan teknik, yaitu teknik pupuk yang luar biasa, yaitu teknik pemupukan dari daun pakai semprot dan pakai
apa namanya ditaruh ditanam, dan ini adalah di pemupukan ini adalah 3 sampai 4 bulan ke depan baru kita pupuk lagi. Saya mau bertanya Pak, setelah pengaplikasian pupuk slow release, apakah pemupukan kimia itu masih digunakan Pak untuk di tanaman-tanaman yang lain? Pupuk slow release tidak perlu lagi pakai pupuk yang lain. Wah, luar biasa. Nah, makanya itu ke depan biar petani tidak perlu ribet lagi dengan membawa seperti ini. Yang akan saya ambil contohnya adalah pupuk slow release. Oh, kemasannya seperti ini Pak ya? Seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan kita pupukkan kepada tanaman sawit atau tanaman-tanaman yang lain yang lama tidak berbuah. Iya. Akan kita kasih pupuk seperti ini. 1 batang 1 bungkus. 1 batang 1 on. Wah, 1 luar on. biasa. Nah, Jadi ini untuk 1 batang sawit. Insya Allah dengan adanya pupuk slow release ini, petani khususnya petani sawit akan makmur jaya sentosa. Mantap. Go berkah no riba, Eco Farming PT BES Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman ya atas wawancara kita ya bersama Bapak Leader Hasanuddin. Mudah-mudahan harapan kedepannya setelah penggunaan pemupukan Eco Farming slow release, beliau tadi mengatakan setelah menggunakan pupuk organik Eco Farming slow release, kita tidak perlu lagi menggunakan pemupukan lainnya. Jadi cukup itu saja, bisa bertahan 3-4 bulan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Eco Farming, lahan subur petani makmur. Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Juni tahun 2021 kita melihat lahan demplot kita yang ada di Desa Jambi, Ngawi. Alhamdulillah kita demplot kurang lebih 2 hektar dengan posisi umur padi 84 hari. Nah, ini posisi padinya alhamdulillah 84 hari masih hijau, sehat sekali. Anakan rata-rata 57 batang. Nah, ini yang pakai pupuk Eco Farming. Ya, yang ini agak mundur, Pak. Nah, ini yang pembandingnya pakai pupuk Prolim. Nah, hijaunya beda. Dilihat kalau hijau ke hijaunya. Nah, hijaunya beda. Insya Allah ini kurang lebih 2 minggu lagi kita akan panen raya. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya di akhir panen raya nanti dan kita akan informasikan. Menurut jenengan gimana, Mbak Mudin? Hasil dari pupuk Eco Farming ini? Sudah bagus daripada biasanya. Lebih bagus, lebih baik tanahnya. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Ya, alhamdulillah dari 1 hektar cuman memakai 3 kintal pupuk kimianya. Pupuk Eco Farmingnya memakai 10. Ya, alhamdulillah 1 paket 10. Dan insya Allah dalam 2 minggu lagi kita akan melihat hasilnya. Total panen berapa? Karena target kita ini 1/4 15 kuintal. Jadi 1/4 hektar ini nanti targetnya 1,5 ton. Ya, insya Allah itu informasi yang bisa kita sampaikan. Salam Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Pun, dapat nih. Luar biasa. Ini bibit sumo ya. Ini bibit sumo yang ditanam tidak cukup 1 hektar. Hanya bibit cuma 8 kilo. Tapi luar biasa hasilnya. Ini bisa saya dekatkan. Penuh sampai di ujung. Sampai di ujung ya. Full. Full ya. Full. Padat ya. Padat. Luar biasa. Malah tidak ada ujungnya kelihatan. Nih contoh seperti ini. Coba ini dibuka, Bu. Full, Pak. Full semua ya. Full. Dan ini Tidak ada ujungnya lagi.
Semua hasilnya seperti ini. Luar biasa ini. Alhamdulillah aplikasi eco farming di Desa Lepono, itu lahannya Ibu Masni R. Adam, sukses luar biasa. Alhamdulillah. Dengan kemungkinan kenaikannya mencapai 100%, 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Menurut perhitungan dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Luar biasa Ibu Mas nih ya. Iya, luar biasa. Ini pemilik lahan, mitra kita yang sangat luar biasa. Ini upline beliau, Pak Anies Pulubuhu. Ini Pak Anies. Ini full semua ya. Tidak ada yang corona. Ada yang jaga jarak. Tidak ada yang social distancing atau jaga jarak. Ini padat. Ini seperti yang dipegang oleh Pak Anies. Luar biasa. Ini bibit sumo. Luar biasa. Oke. Saya kembalikan kepada leader kita. Subur Petani Makmur. Ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini pemilik lahan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi ke jagung sebelumnya. Di video sebelumnya ini kami tunjukkan kembali buah jagungnya luar biasa semua yang menggunakan pupuk eco farming. Ini silakan lihat sendiri sahabat pemirsa petani jagung Indonesia. Ini buah jagungnya yang menggunakan pupuk eco farming, yang dulunya batangnya sebesar tebu. Inilah dia hasilnya. Kami tinjau kembali. Luar biasa buahnya. Ini buah jagung yang menggunakan pupuk eco farming. Ini sungguh luar biasa buahnya, besar-besar buahnya nih, sampai ke dalam sama semua, batangnya tinggi-tinggi. Ini sahabat, ini buahnya besar-besar sekali, luar biasa. Silakan dilihat, buahnya ngeri-ngeri semua. Ini juga demikian. Luar biasa. Ini juga. Ini jagung yang menggunakan eco farming. Itu nanti kami tunjukkan juga supaya bisa dibandingkan yang menggunakan eco farming yang tidak. Nanti kami tunjukkan juga di video ini. Ini dulu kita nampakkan jagung yang menggunakan eco farming. Luar biasa buahnya. Luar biasa semua. Semoga petani makmur, tanah subur petani makmur ini yang tidak menggunakan eco farming, waktunya sama, perlakuannya seperti semula tapi tidak menggunakan eco farming. Ini yang tidak menggunakan eco farming, batangnya kering, bercak-bercak, bekarat, kering semua. Kalau yang ini yang menggunakan eco farming. Ini buahnya. Luar biasa sahabat. Ini semua yang saya tunjukkan ini yang kuning bekarat, kering, tidak menggunakan eco farming. Tapi kalau yang ini menggunakan eco farming. Ini menggunakan eco farming. Kalau yang ini tidak menggunakan eco farming. Baik sahabat, bisa lihat sendiri perbandingannya. Ini yang tidak menggunakan, sekali lagi tidak menggunakan eco farming. Buahnya bercak-bercak kuning semua.
Itu ujung sana. Nah, itu yang itu pakai eco farming, yang ini sambungan dari sini tidak nih. Luar biasa sahabat. Wah, ini tidak pakai nih. Ini yang sudah mau produksi, tinggal menunggu waktu langsung bisa panen. Ini luar biasa sahabat. Nah, lihat sendiri. Saya ulang lagi. Ini eco farming. Eco farming tidak menawarkan janji, tapi menawarkan bukti. Ini buahnya rata sampai ke dalam juga seperti itu. Buahnya semua besar-besar. Eco farming. Ini eco farming semua. Ini eco farming. Eco farming. Luar biasa jagung menggunakan eco farming. Ini juga besar sampai ke dalam juga bisa lihat sendiri, juga besar-besar. Ini juga besar-besar buahnya sampai ke dalam, bukan hanya sebatas di luar saja. Ini contoh barang eco farming sampai ke dalam nih. Buahnya luar biasa besar-besar. Ini besar-besar buah ini sampai ke dalam semua. Ini super semua hasil eco farming. Ini saya balik lagi ke yang tidak menggunakan eco farming. Jagung yang tidak menggunakan eco farming ini. Saya dekati supaya adil. Ini buahnya yang tidak menggunakan eco farming, sahabat. Tidak menggunakan eco farming. Sahabat lihat sendiri. Ini yang menggunakan eco farming. Pas bersebelahan dengan yang tidak. Ini batasnya. Batasnya kalau yang sebelah kiri sini tidak menggunakan eco farming. Ini yang menggunakan eco farming. Ketinggian batangnya juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini buahnya besar-besar semua nih. Sampai ke dalam. Ini tidak. Ini yang tidak. Ini tidak menggunakan eco farming. Ini yang tidak. Buahnya cuman sampai ke dalam ya begini. Ini benihnya sama. Jadwal tanamnya sama. Yang punya juga masih satu pemilik dengan yang menggunakan eco farming. Luar biasa sahabat. Ini yang bisa kami tunjukkan. Eco farming sudah terbukti kedahsyatannya. Ini pupuk kimianya dikurangin. Kalau yang di sana pupuk kimianya masih tetap seperti yang ditanam sebelumnya perlakuannya. Ini kami suruh kurangin dosis pupuk kimianya karena sudah menggunakan eco farming. Baik sahabat, itu yang bisa kami tunjukkan. Eco farming, semoga petani subur, petani makmur, tanahnya subur. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergi, PT BES, dan juga para petani Indonesia. Eco farming, lahan subur,
petaninya makmur. Jumpa lagi dengan saya Haji Mak Munir sebagai konsultan Eco Farming di PT BES. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya. Perkenalkan, ini channel Haji Mak Munir loh, sebagai media untuk pencerahan, untuk penyampaian informasi dan konsultasi tentunya bagi para mitra, bagi para petani yang berkaitan dengan produk eco farming. Salam sinergi, go berkah, no riba. Eco farming, lahan subur, petaninya makmur, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, para mitra PT BES, juga para petani yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Mari kita sedikit berbagi tentang bagaimana tips bahwa sehat itu perlu. Nah, sehat di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mensehatkan tanaman dan bagaimana kita mensehatkan lahan atau tanah kita. Termasuk kita juga sebagai manusia yang tentunya akan makan padi yang dihasilkan dari padi ini jadi beras dan berasnya sehat. Ini juga termasuk bagaimana kita bisa sehat itu dari hasil produksi pertanian yang sehat. Oke, Bapak Ibu sekalian, sehat adalah sesuatu yang nikmat Allah yang sangat luar biasa. Nah, kaitan dengan sehat, kita punya resep nih khususnya dalam dunia pertanian. Nah, inilah satu dari sekian, bahwa di sini jelas eco farming ini ibarat sebuah makanan, ini udah komplit, udah sehat, alami, bahannya organik full. Kita bahas sedikit satu-satu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan tanah juga air. Air ini dikatakan sehat, dikatakan ini aman jika kelihatan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu mengalir, terus di sini tidak tercemari dengan bahan kimia. Begitupun tanah. Tanah yang sehat ya, artinya tanah itu subur. Jadi istilah subur itu sebetulnya tanah yang sehat adalah tanah yang subur. Apa saja di antaranya sebagai ciri tanah itu subur? Yang pertama, secara tekstur dan struktur tanah itu gembur. Maksudnya gembur itu di mana posisi tanah itu mudah ditembus oleh akar. Terus terjadinya sirkulasi udaranya juga baik. Terus di situ ada penyinaran juga bisa masuk. Dan yang terpenting lagi, bahwa tanah yang sehat atau tanah subur itu dicirikan biota tanah maupun bakteri pengurai, bakteri yang ada dalam tanah hidup dengan bahagia. Kira-kira begitu. Nah, sebagaimana pernah saya katakan dalam sebuah workshop ataupun seminar, bahwa dalam konteks pertanian tidak lepas namanya tanah, air, dan tanaman. Itu menjadi sebuah agroekosistem dalam sebuah pertanian. Kita kembali lagi bahasan tanah, bagaimana tanah itu bisa sehat dan subur. Tentunya memiliki satu cirinya. Tadi jelas tekstur dan strukturnya gembur atau remah atau yang mudah ditembus oleh akar. Yang kedua, secara kimia ya, itu secara fisik barusan. Yang secara kimia memiliki pH yang normal.
berapa sih pH normal itu? Yaitu pH-nya 7. Terus selain pH juga ada KTK, yaitu kapasitas tukar kation. Kenapa pH dan KTK ini penting? Karena pH yang normal itu tanah itu lebih mudah menyerap unsur hara. Begitupun KTK. Dengan KTK yang semakin bagus, penyerapan kation-kation unsur hara itu lebih mudah terserap oleh tanah dan juga terserap kemudian oleh tanah. Jadi mudah lepas, begitu kira-kira. Yang berikutnya yang berkaitan dengan tanah juga, yang nomor 3. Yang pertama sifat fisik, gembur, artinya mudah ditembus oleh akar. Yang kedua adalah secara kimia, pH dan KTK. Dan yang terakhir sifat biologi, di mana di sini sifat biologi ini berkaitan dengan fauna yang ada dalam tanah. Nah, fauna yang dalam tanah sebagai contoh nih ada lubang belut misalnya, ada lubang belut, terus juga ada cacing. Nah, itu biota tanah, termasuk mikroba atau bakteri yang paling kecil yang tidak terlihat oleh mata, kasat mata. Itu penting, ini jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Nah, dengan dengan makhluk yang ada dalam tanah itu bisa hidup dan bisa bahagia di situ, menunjukkan bahwa tanah itu semakin sehat. Nah, bagaimana sih supaya mikroba ataupun biota tanah itu bisa hidup layaknya bahagia dalam tanah? Itu harus ditunjang yang namanya bahan organik. Nah, kebetulan nih saya juga bawa sampelnya nih tentang eco farming. Di sini sudah ada komposisi C organik yang cukup tinggi, yaitu 51,06%. Tapi ini tidak menjadi ini satu syarat khusus. Maksudnya bisa ditambah juga dengan bahan organik yang sifat alamiah lagi sebagai penunjangnya, yaitu dari kotoran hewan, terus limbah daripada jerami padi setelah panen bisa dihancurkan atau bisa dikomposkan. Nah, itu bahan organik itu penting, apalagi kalau kita yang berorientasi pertaniannya organik dan ramah lingkungan. Jelas di sini organik juga butuh bahan baku yang lebih banyak, ya diantaranya kotoran hewan, baik dari kotoran sapi, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya. Tentunya kotoran ini juga harus difermentasi sebelumnya. Terus yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, biologi dari tanah yang merupakan bagian dari ekosistem dalam pertanian. Nah, kita perlu juga merawat tanah yang subur. Kalau dibiarkan terus-menerus digunakan, ditanami dan sebagainya, lama-lama akan habis unsurannya. Artinya akan terkuras. Nah, untuk merawatnya, yaitu diantaranya kita menambahkan pupuk. Pupuk ini termasuk pupuk untuk pembenah lahan, untuk memperbaiki lahan yang tadinya lahan kritis, lahan yang benar-benar tidak layak untuk ditanami. Insya Allah dengan ini perbaikan tanah cepat atau lambat bisa pelan-pelan diperbaiki. Oke, berarti kalau semuanya sudah dilakukan, terus ini juga digunakan pupuk eco farming khususnya yang menjadi kehebatannya atau kedahsyatan eco farming. Yang pertama itu adalah bagaimana pupuk ini bisa mengubah tanah yang tadinya tanah itu gersang atau tanah itu miskin hara, itu menjadi kaya hara, subur dan sehat. Nah, itulah yang dikatakan sehat, subur itu pada tanah. Lain cerita dengan tanaman. Nah, sehatnya tanaman itu ditunjukkan daripada pertumbuhannya. Nah, tanaman yang sehat pasti kalau didukung dengan nutrisi atau makanan daripada tanaman itu sendiri terpenuhi dan lengkap dan tepat. Alhamdulillah hadirnya eco farming ini merupakan satu jawaban, suatu solusi, di mana di sini ibaratnya makanan yang luar biasa. Di sini ada untuk perbaikan sehatnya di tanah, juga sehat untuk tanaman.
tanaman yang dikatakan sehat, yaitu tanaman yang tumbuh normal, produksinya sesuai potensinya, terus juga tidak serta-merta tanaman walaupun bibit paritasnya bagus, misalnya unggul, tapi perlakuannya tidak sehat, artinya dilakukan pemupukan yang tidak seimbang. Di sini jelas bahwa tanaman yang sehat membutuhkan keseimbangan unsur hara, baik makro, sekunder, makro primer, makro sekunder, dan mikro pelengkapnya. Kemarin saya sudah bahas, di sini ada 13 macam, ada N, V, K. Itu namanya unsur makro primer yang menjadi dasar. Ibarat makan itu nasinya. Terus ada lagi unsur makro sekunder, yaitu Mg, Ca, dan sulfur. Magnesium, kalsium, dan sulfur. Itu ibaratnya lauk pauk. Nah, yang lainnya, yang ketiga yaitu adalah unsur mikro, ada 7. Ada boron, ada mangan, ada molybdenum, ada kufrun, ada klor, ada zinc, ada Fe, besi. Semuanya unsur yang ada dalam eco farming ini insya Allah bisa menyehatkan tanaman padi kita, juga tanaman lain-lainnya. Masuk perkebunan, sayuran, tanaman-tanaman yang mungkin di hidroponik sekalipun juga bisa sehat. Jadi intinya sehatnya tanaman itu bila mana nutrisinya itu terpenuhi dengan baik, tepat, dan lengkap. Tanpa itu tidak bisa. Pasti ada yang kurang. Nah, makanya perlu tips sehat di sini. Yuk kita sama-sama nih petani Indonesia, perkenalkan ini hadir di tengah-tengah kita dan hadir untuk semuanya, terutama petani Indonesia. Di sini simple, kecil, mudah dikantongin, mudah dibawa, disemprot caranya cukup mudah, dilarutkan. Nah, ingat, pelarutan untuk supaya sehat tanah, gunakanlah air kelapa dan atau air tebu. Dan fermentasi 3 malam. Ini tujuan untuk menyehatkan tanah. Kalau untuk tanaman, pelarutannya dengan air bersih, steril, anggaplah air mineral. Cukup itu, tanpa ada penambahan gula atau bahasanya molase. Jadi istilah molase, mohon maaf, itu tujuannya adalah untuk supaya bakteri yang ada dalam eco farming ini bertumbuh, berkembang lebih banyak, sehingga proses menyehatkan tanah itu lebih cepat. Walaupun standarnya bisa sampai mungkin 2-3 tahun, tapi dengan proses perbaikan atau perbanyakan bakterinya, proses tanah menjadi sehat, insya Allah akan lebih cepat. Itu ya. Jadi yang pertama sehat itu adalah tanahnya, berarti subur. Yang kedua sehat tanamannya, berarti tanaman itu tumbuh normal dan bagus. Bisa dilihatlah tanah yang sehat ini, terutama yang sudah keluar padinya nih. Nah, ini kuncinya padi ini kalau udah dikatakan bagus, sehat, ini udah keluar padi. Nah, ini yang dikatakan daun bendera. Artinya daun bendera itu daun yang terakhir sebelum malai. Nah, kalau ininya sehat, insya Allah ini akan terisi penuh. Dan jelas terisi penuh ini produksinya akan meningkat. Minimal sesuai dengan potensinya. Nah, ini kebetulan saya juga bawa buku tentang berbagai deskripsi padi. Jadi kalau pengen tahu padi apa, berapa potensinya, ada di sini. Musim kemarin saya kebetulan menggunakan varietas Inpari 32. Nah, Inpari 32 ini di sinilah. Ada di sini semua. Mulai dari riwayatnya, potensinya, terus harus bagaimana. Nah, potensinya Inpari 32 itu 9,8, katakanlah 10 ton. Nah, insya Allah dengan pemupukan eco farming ini kalau kita padankan atau dipadukan, itu bisa tercapai potensinya. Ketika tanah itu sehat. Kalau nggak sehat ya ada penurunan atau bahasanya tidak maksimalnya adalah hasil dari produksinya. Tentunya yang terakhir ya berkaitan sehat juga. Kita ini petani harus sehat. Kita semua orang yang merasa masih butuh nasi harus sehat. Makanlah makanan yang sehat.
halal toyib kalau bahasa Ustadz, halal toyiban, sehat bergizi. Nah, insya Allah dengan tips sehat ini ya, sebab sehat ini tidak begitu saja ya lahir ataupun tercipta, melalui proses-proses yang dimana kita harus, contoh nih, bagaimana di padi tanah supaya sehat, padi harus sehat, tentunya kita harus tahu karakter padi seperti apa. Terus seringkali nih kadang-kadang pertanyaan berkaitan dengan hama atau penyakit atau OPT bahasa ininya. Hama itu pada dasarnya makhluk Allah. Dia butuh makan, dia butuh hidup, dan sangat wajar hama itu juga bisa saja hama-hama tertentu dia makannya padi. Tapi insya Allah semua udah diatur sama Allah bahwa hama itu yang sesungguhnya tidak ada. Yang ada dikatakan hama apabila kehadirannya itu bisa merugikan. Tapi kalau menguntungkan tidak. Nah, hama ya oleh Allah diciptakan, juga ada namanya musuh alami. Nah, disitulah letaknya bahwa kita kalau pengen sehat, pelihara musuh alami supaya hama yang ada tidak melebihi atau apa istilahnya, melebihi daripada populasi yang standar, atau bahasa ininya ada batas ambang ekonomi. Contoh wereng itu dalam satu rumpun nih, apabila sudah mencapai 50 ekor itu berarti sudah waktunya dikendalikan. Tapi insya Allah dengan tips yang tadi, kita adanya misalnya di sekitar ini nih harus ada tanaman refugia, misalnya taman bunga-bungaan, di mana konservasi daripada musuh alami. Di situ hama akan hidup berdampingan dengan musuh alami, dan di situ tidak terjadi oper serangan. Nah, selanjutnya juga semua yang berkaitan dengan kesehatan dari tanaman itu, diantaranya kita bagaimana mengatur air. Seringkali berkaitan dengan rumput nih, gimana menangani rumput. Sebenarnya mengenai rumput di dalam areal padi ini kelihatan kalau sudah tumbuh tinggi ini, mana mungkin rumput bisa hidup di dalam padi itu. Dia akan ternaungi, nggak bisa. Begitupun ketika padi masih kecil, itu caranya kita mengatur interval airnya. Bagaimana air itu bisa diatur oleh kita. Insya Allah kalau airnya baik, artinya sirkulasinya, ketika digenangi, rumput pun tidak akan jadi. Yang jadi masalah rumput itu ketika sedikit dibiarkan lalu dikeringkan, akhirnya banyak. Kalau udah banyak pusing kita. Pak, boleh nggak pakai herbisida? Pak, boleh nggak pakai obat racun rumput? Sebenarnya pertanyaan yang mestinya dijawab bijak. Kalau kita kaitannya dengan penanganan yang super atau cepat dan sebagainya, ya bisa saja disemprot pakai obat herbisida. Cuman dampaknya menjadikan tanah jadi sakit, tanaman jadi kurang sehat. Itu yang jadi masalah. Ibaratnya si buah si malakama. Satu sisi selesai, sisi lain itu jadi masalah. Itu berkaitan dengan gulma. Kalau hama juga sama tadi. Disemprot bisa aja. Tetapi di sini dampaknya tanaman terjadi racunnya nempel di daun ataupun padi. Nyemprot hama, sasarannya adalah hama, bukan tanaman. Tapi karena ada jadi padi atau di tanamannya, sehingga tanaman ikut kena sasaran, efek sasarannya. Jadi sehingga bisa saja kalau tanaman padinya sudah disemprot dengan pestisida, beras yang dihasilnya pun akan mengandung zat kimia. Dan jelas ini racun kimia ini berbahaya. Oke, bahwa tips sehat diantaranya kita juga harus merawat tanah ini supaya bagaimana rumputnya bisa tidak ada, barang mungkin bersih lah. Seperti kita perhatikan nih, yang ini udah bersih nih, yang sebelah sini tidak bersih nih. Nah, ini rumput ini bisa jadi menjadi inang atau perantara. Dia bisa hidup selain di tempat dia untuk makan, dia juga untuk tinggal. Nah, itu biasanya di rumput tadi. Nah, kita bersihkan, itu cara tipsnya. Artinya sanitasi di sekitar tanaman kita supaya bersih. Kenapa harus bersih? Karena di antara selain bersih enak dipandang, terus juga kelembaban juga tidak terlalu tinggi. Biasanya sesuatu yang rimbun kelembabannya tinggi.
Nah, termasuk genangan air. Nah, kalau genangan air seperti ini kan air mengalir dan ini enggak terlalu inilah. Yang dimaksud adalah genangan dalam tanaman ini. Nah, terkadang dengan kelembaban tinggi penyakit muncul. Memang di sini tidak semulus apa yang tadi saya katakan sehat. Di sini ada serangan hama nih misalnya. Nah, ini kan hama penyakit nih. Ini akibat apa? Kelembaban. Oke, Bapak Ibu sekalian, sahabat sinergi, para mitra, juga para petani Indonesia, ternyata sehat itu mahal. Kenapa? Bisa dibayangkan untuk bisa menyelamatkan tanaman padi yang sudah kena serangan, berapa obat yang harus dibeli. Terus bagaimana juga tanah juga supaya tanah yang tandus bisa produktif. Kita lihat di Jazirah Arab. Mereka harus beli sesuatu yang mahal karena untuk sekedar nanam padi lah atau nanam yang lain sebagainya. Nah, disinilah tips sehat ini, mumpung negara kita ada negara yang subur. Kalau bahasa orang Jawa Barat, gemah ripah lojinal. Kalau bahasa Jawa saya kurang ngerti. Yang jelas tanah subur itu pertama ya tadi secara fisik, secara ini bisa dilihat dia akan menunjukkan tanaman yang akan kita tanam juga tumbuh sehat. Begitu matahari nih, matahari yang begini ini terik mata ini mempengaruhi terhadap tanaman. Oke, barangkali itu saja ya berkaitan tips sehat, baik itu untuk menyehatkan tanah, juga untuk menyehatkan tanaman, termasuk nanti menyehatkan kita semua. Kita butuh makan, butuh beras yang kita konsumsi. Ada satu lagi tips sehat berkaitan dengan keseharian kita. Pertama, kita harus makan yang bergizi. Yang kedua, kita harus olahraga. Yang ketiga adalah kita harus banyak berdoa dong, karena segala sesuatu itu Allah lah yang menyehatkan kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bahwa sehat itu perlu dan harus diperjuangkan. Baik sehat untuk dalam dunia pertanian, tanah itu subur, harus kita perjuangkan. Tanaman sehat ya harus kita perjuangkan. Tentunya untuk tanah, jawabannya dari sini, begitu untuk tanaman. Ini dua sisi ya, dua sisi untuk tanah bisa, untuk tanaman ya. Oke, itu saja. Barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat sinergi, para petani Indonesia, eco farming, lahan subur, petaninya pun makmur, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim konsultan Eco Farming PT BES mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terbentang luas kekayaan alamnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani eco farming. Kami berada di desa apa namanya ini bang? Desa Terutung Belang, Kecamatan Deleng Pokisen, Aceh Tenggara. Kami tinjau padi yang menggunakan pupuk eco farming. Kabarnya dari petaninya langsung ini baru 2 kali penyemprotan. Nanti lebih jelas kita tanyakan lagi. Ini yang menggunakan eco farming, ini padinya semua sampai ke orang-orangan itu. Ini yang menggunakan eco farming. Dan yang ini tidak menggunakan eco farming, usia tanam sama, hari tanam juga sama, benihnya juga sama. Perlakuannya ini seperti biasa, tidak pakai eco farming. Nah, yang ini menggunakan pupuk eco farming hanya 2 kali penyemprotan. Lihat dari perkembangan bijinya ini sudah mulai mulai menunggu produksi, sudah mulai nunduk semua, sudah berisi semua. Kalau yang ini masih lumayan lama. Baik, supaya lebih jelas kita tanya-tanya ke yang punya lahan.
Selamat sore Bang. Selamat sore. Nama Bang siapa? Hendra. Bang Hendra. Ini usia padinya ini sudah berapa hari kira-kira Bang? Udah 2 bulan 2 minggu. 2 bulan 14 hari. Ya, ini menggunakan pupuk eco farming berapa kali? 2 kali. 2 kali. Di penyemprotan pertama usia berapa Pak? 14 hari. Usia 2 minggu 14 hari. Terus penyemprotan kedua? 40 hari. 40 hari setelah tanam. Ini hasilnya, sahabat. Ini hasilnya nih. Ini punya abang juga nih, sebelah sini? Enggak. Oh, ini punya orang lain. Ini tanamnya sama ya? Iya. Tanamnya sama, hari juga sama, tapi tidak menggunakan eco farming nih. Tidak menggunakan eco farming nih kan Bang? Enggak. Tidak. Ini kalau penyakit hama-hama padi, kira-kira gimana pakai eco farming dan yang tidak menggunakan eco farming? Kalau yang menggunakan eco farming lebih menguntungkan lah, istilahnya nggak pala banyak hama-hamanya gitulah. Oh, tidak terserang hama banyak ya. Cukup sekali pengendalian hama sudah cukup lah ya. Yalah. Ini luas juga. Berapa sak bibit nih? Berapa kilo bibit Bang? 2 sak bibit. 10 kilo bibit lah ya. Iya. Ini menggunakan eco farming semua Pak ya. Iya. Bagaimana kira-kira menurut Abang lihat hasil padi sekarang dengan yang tidak menggunakan eco farming, lebih puas yang mana Bang? Kalau saya perhatikan baru pertama ini saya pakai eco farming, lebih menguntungkan lah. Lebih menguntungkan ya. Hasilnya kira-kira estimasi Abang naik berapa kilo ini daripada biasa? Kalau kayak gini kondisi padi. Mudah-mudahan lah naik lah gitulah. Naik lah ya. Cuman estimasi kilonya belum tahu ya. Belum tahu karena belum panen kita kan. Iyalah, ini lagi menunggu panen. Semua merunduk ini. Ini puas ya dengan hasil padi seperti ini ya. Puas. Ke depan gimana? Menggunakan lagi eco farming atau gimana Pak? Menggunakan lah, soalnya kan kita udah puas dibikinnya kan. Baru pertama ini kan. Baru pertama Bapak pakai udah puas lah ya? Udah puas. Ke depan kalau misalnya nggak ada lagi eco farming gimana kira-kira? Kecewa atau gimana Pak? Kecewa lah, soalnya udah kita coba kan. Ya menguntungkan gitulah. Gitu ya Pak ya. Baik sahabat petani, pengakuan yang punya lahan langsung, kalau misalnya tidak ada eco farming, wow, sangat kecewa katanya. Ini model padi yang menggunakan eco farming. Ini model padi yang tidak menggunakan eco farming sahabat. Lihat sendiri nih. Seharusnya ini dia sama modelnya. Seharusnya, tapi karena tidak menggunakan eco farming, jauh ketinggalan. Jauh nggak ketinggalan nih Bang? Jauh lah. Jauh ya? Lebih mantap punya Abang lah ya? Iyalah. Ini benihnya nih 10 kilo, 2 sak. Ini kiri kanan pakai eco farming nih. Merek apa benihnya Bang? Sukowati. Oh, merek Sukowati katanya. Baik sahabat, ini kita lihat-lihat model padinya yang menggunakan eco farming. Inilah dia. Sahabat petani lihat sendiri. Ini usianya berapa tadi Bang? Udah 2 bulan 14 hari ya. 2 bulan 14 hari, 2 bulan 2 minggu katanya nih. Ini sahabat petani nih padi ya. Satu rumpun segini banyaknya nih. Sahabat nih. Ini lihat sendiri semua merunduk keluar. Ini yang tidak menggunakan eco farming. Ini satu rumpun juga, cuman keterlambatannya untuk pertumbuhan jauh selisih. Ini menurut Abang lihat nih bijinya padat atau enggak nih? Padat Bang, padat. Padat semua rata-rata ya. Tidak ada yang apa ya, yang kosong ya? Ya, berisi dia. Berisi semua ya. Dari pangkal nih Pak, coba Bang. Ini satu rumpun itu berat nampaknya ya. Iya. Dia lihat perhatikan dari pangkalnya aja. Ini Pak, sini. Ini malainya dari pangkal ya, inilah. Malai. Nah, ini satu rumpun nih.
Satu rumpun inilah satu rumpun. Nah, ini satu rumpun. Dari pangkal sampai ujung berisi. Iya. Oh, dari bawah sampai ujung berisi semua Pangkal, nih. dari pangkal ke ujung berisi deh. Berisi semua nih, nggak ada yang kempes. Ada kempes. Ini kelebihan Eco Farming. Ini. Sebelumnya berapa parah dapatnya? Yang sebelum ini berapa kilo gitu ya? 9 parah lah, berapa kilo? 9 parah ya. 9 parah jauh kali turunnya. Cekek leher kemarin ya. Cekek leher 7. Yang itu 7 parah antara cekek leher. Cekek leher. Tapi sekarang nggak ada cekek lehernya. Iya. Langbang pun juga nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada tanda-tanda cekek leher ya? Nggak ada. Biasanya kalau cekek leher udah kena kayak gini. Iya. Udah kena ya? Udah kena. Tapi ini tengok udah 2 bulan 14 hari nggak ada cekek leher. Ini Iya. nggak lagi kena memang. Iya, nggak lagi kena ya. Kena lagi cekek leher. Satu rumpun ini loh berat kali nih. Sampai goyang batangnya ini. Coba abang pegang bang satu rumpun ini. Dia kelebihannya, ini kelebihan Eco Farming, penyakit tidak lebih tahan terhadap penyakitnya. Luar biasa ya bang ya. Iya. Ini sampai ke dalam pak, ini tengoklah. Ini semua nih ngeri-ngeri sedap nih. Ke dalamnya. Semoga petani berkah menggunakan Eco Farming. Tunggu dulu pak ya. Kemarin berapa parah kemarinnya? 7 parah kali 90 kayak gitu. Luar biasa sahabat. Ini lihat sendiri satu rumpun begini nih. Nah ini semua berisi nih. Semua berisi malainya nih. Bijinya semua berisi nih. Rata-rata 90. Ini mulai dari bawah sampai atas berisi semua nih. 18 kemarin 7 parah, 18. Ini sahabat lihat sendiri. Eco Farming tidak menawarkan janji, dia menawarkan bukti. Luar biasa sahabat. Ini luar biasa sahabat, semua berisi. Tidak ada yang tidak berisi dan juga hamanya jauh. Ini pupuk kimianya dikurangin nggak kemarin bang daripada biasa? Kurang. Dikurangin ya? Ini pupuk kimianya dikurangin. Kira-kira berapa persen dikurangin? Ada 20-30%? 30% daripada biasanya setelah menggunakan Eco Farming dikurangin ya pupuk kimianya kemarin ya Pak ya? Iya. Ini nih. Ini lihat sendiri, ini pupuk kimianya dikurangin 30% daripada biasanya. Hasilnya luar biasa. Ini sahabat. Luar biasa sahabat. Luar biasa. Lihat sendiri, semua malainya berisi. Tidak ada yang tidak ada isi. Nggak ada yang kempes. Luar biasa sahabat. Usianya baru 2 bulan 14 hari. Ini merek benihnya Sukuwati, sama dengan yang di samping tetangga bang ini. Mau ke sini lah kita. Jadi sawah tuh ada nanti ini sahabat. kuburan kayak gini. Ini semua satu hamparan sampai pamflet ada ke jalan menggunakan Eco Farming. Luar biasa. Ini menggunakan Eco Farming juga nih. Satu orang punya nih. Ini sahabat. Semua berisi. Tidak ada yang tidak berisi, tidak ada tanda-tanda kekosongan satu biji pun. Lihat sahabat. Lihat sahabat, cantik sekali. Ini semua sudah mulai menguning. Nunggu produksi sahabat. Baik sahabat, itu yang bisa kami tunjukkan lahan yang menggunakan pupuk Eco Farming dan mengurangin pupuk kimia 30% baru pertama penggunaan. Ini sahabat. Baik, ini yang bisa kami tunjukkan hari ini sahabat. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lempar. Ini pekerjaan yang praktis dan ekonomis. Mudah sekali.
Cus, tutup. Setelah itu kita buka dulu Pak Reno. Nah, bentar, ini. Nah, Tinggal. kita buka. Tutupnya pakai kaki. Wes, mantap. Bagus banget. Sangat banyak. Iya. Nggak perlu pakai tambahan yang lainnya ya, Li ya. Cus. Sangat efisien. Sangat efisien. Cara lapangan. Bola boleh diambil payung tangan teman. Bolanya peluk, buka, apa? Oh iya. Bolanya dilempar tangan teman. Oke. Lempar. Peluk. Buka. Cut. Rugi ya. Kayak kita main bowling banget teman ya. Ayo kita lempar tangan teman. Semua apa-apa. Semangat. Biarkan sawit bicara. Biarkan petani bahagia. Asik. Besok aku mau bikin sound system, tapi mau ngomong.